Baik, hari ini kita akan masuk ke fluida dinamik. Fluida dinamik. Jadi sebagai apa ya? Pengembangan dari yang statik yang sebelumnya. Di statik kita belajar hukum Archimedes, Pascal. Nah, kita akan bicara tentang satu jenis fluida, tentang fluida yang sifat alirannya itu laminer. Jadi kalau yang namanya aliran atau jenis aliran ya, aliran fluida, itu macam-macam. Ada yang aliran atau flow ya, tunak. Ini adalah steady flow, steady flow. Kemudian ada yang aliran turbulen, turbulensi. Ada aliran viskos. Ini yang kental ya, seperti madu. Viskositas. Ada aliran irotasional. Rotasional. Rotasional. Nah, kita akan membahas yang paling mudah dulu ya, aliran tunak atau steady flow. Juga disebut sebagai, ini adalah aliran laminer. Apa arti laminer? Jadi kalau kita mengamati misalkan saat banjir ada aliran yang tenang, jadi ada air sungai yang mengalir tenang gitu ya. Atau saat hujan di selokan juga ada aliran. Misalnya ini. Nah, kita melihat aliran itu tidak pernah memotong ya. Misalnya ini. Oke. Alirannya. Ya. Jadi kalau kita pasang perahu kertas di sini ya, kelihatan yang merah.
pasang perahu di sini, kertas, dia hanya akan mengalir di sini. Oke. Tidak pernah nyebrang garis arus. Ini disebut sebagai garis arus atau streamline. Nah, kemudian karena ini sebuah lintasan pergerakan, karena itu dia punya kecepatan. Nah, vektor kecepatannya akan menyinggung lintasannya. Ya. Oke. Jadi di garis singgung dari lintasan. Ini garis arusnya akan begini menyinggung. Tuh. Nah, ini yang disebut sebagai laminer. Gitu. Laminer itu artinya ini artinya berlapis. Nah, kalau turbulen, jelas dia pecah ya, dia akan turbulensi. Kalau kita melihat air sungai yang dangkal, misalkan ini sungai yang dangkal, ada batuan di sini, ada macam-macam ya, ada batu-batu gitu ya, dan dia dangkal. Kecuali yang satu lagi misalkan di bawah ini si batuannya itu. Nah, perhatikan bahwa ada olakan ya di sini. Ini jelas akan begini. Jadi ini akan terhambat aliran sini. Ini turbulen. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kedalamannya ini dasar permukaan, dasarnya, jadi di permukaan akan bergejolak. Ini turbulen. Oke. Nah, kalau dalam, jadi turbulensinya di sini. Begitu ada lembah begini turbulen ya gitu. Namanya eddy. Yang ini eddy. Eddies jadi secara ilmiah jadi ada putaran-putaran fluida di dasar itu. Ini jelas menghambat. Di sini dia alirannya laminer, bisa begitu. Tapi semakin ke bawah dia semakin hilang kelaminerannya. Jadi berarti turbulensi di sini. Jadi permukaan dia laminer, tapi di bawahnya turbulen. Gitu. Kemudian viskos artinya kental, jadi seperti aliran minyak, ya, oli itu kental tuh. Kental, dia lambat. Atau lava juga dihitung sebagai fluida viskos. Semakin besar kekentalannya, viskositasnya semakin lambat, karena ada gesekan antar molekul si fluida itu. Nah, ini tambahan nih, aliran yang rotasional. Jadi kalau kita misalkan ya, ini di sebuah garis arus,
kita pasang apa ya? Pasang benda kayak kincir begini, misalkan begini. Kalau aliran yang tak berotasi, dia akan mengalir si partikel ini, dia nggak berubah. Oke. Kalau dia irotasional, ini irotasional, tak berotasi. Tapi kalau rotasional, di aliran yang lain misalkan, nah si bendanya akan bergerak, berotasi. Tuh. Nah, ini kan berotasi secara lokal. Tentu ke satu arah ya. Kalau turbulen itu wah bisa bolak-balik, nggak jelas orientasinya. Baik. Nah, kita akan membahas yang namanya aliran laminar ya. Kalau turbulensi terlampau kompleks itu di perguruan tinggi. Nah, kita akan masuk ke yang namanya persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Nah, jadi kita bisa membahas tentang misalkan sebuah pipa yang berubah penampangnya ya. Ini pipa misalkan. Dia berubah penampangnya. Nah, begini. Kemudian ada fluida yang tak termenempatkan. Ini fluidanya kemudian aliran laminer, alirannya laminer, kemudian incompressible. Jadi fluida tak termampatkan ya. Atau incompressible. Ingat kalau yang termampatkan adalah fluida gas. Gas termampatkan kayak kita mompa ban mobil gitu. Tapi di level tertentu dia tidak bisa ditekan habis karena nggak hampa. Kalau hampa, pompa kita tabungnya bisa ditekan sampai ke bawah. Kalau nggak ada udara ya, karena ada gas maka dia ditekan bisa kompresibel tapi dia sampai ke batas tertentu. Nah, kalau incompressible, begitu ada permukaan air, tekan nggak bisa. Tak terkompresi. Nah, kita lihat pada pipa ini ada sebuah aliran fluida yang laminer atau tunak. Jadi kalau dalam pengalaman kita keseharian lihat sungainya mengalir ya di selokan gitu, yang alirnya bagus teramati oleh kita, maka nggak berubah ya.
Semua tuh sama. Pasang kertas dilemparkan, dia akan lambat, cepat, tuh nggak? Pada sebuah garis. Gitu. Jadi kalau ada kertas di sini dialirkan, gitu. Cepat, lambat, cepat. Objek yang lain juga sama begitu. Jadi ada segmen-segmen yang si perahu kertas akan cepat atau lambat gitu. Nih, ini contohnya gini. Ini alirannya berarti laminer, berarti ini adalah garis arusnya. Semua tidak memotong ya. Tidak memotong. Nah, jadi kalau ada sebuah massa ditaruh, mana yang merah ini? Di sini, ini akan punya kecepatan. Oke. Dia akan mengikuti alirannya, tidak motong yang lain. Katakanlah dia kecepatannya V1. V1 vektor ya. Nah, begitu menyempit si partikel ini, dia lambat, begitu menyempit dia cepat di sini. Jadi begitu penampangnya mengecil, dia akan tambah cepat. Kalau kita punya selang air mau nyebor, mau yang jauh kita perkecil si selang itu, betul nggak? Sampai jauh gitu. Tadinya besar, begitu kita mau nyebor yang jauh, pencet langsung gitu. Berarti penampangnya mengecil. Nah, kalau penampang mengecil, berarti kecepatan akan besar. Di sini berarti sepanjang penampangnya sama, dia akan sama kecepatannya. Dia akan besar. Beda besar vektornya. Ini adalah V2. Nah, hal yang perlu diingat kalau kita mengamati, misalkan saya gambar ulang sini biar tidak mengganggu yang itu gambarnya. Begini. Kalau kita punya fluida, amati satu segmen fluida ya. Dalam satu penampang, katakanlah ini pipa ya. Nah, ini. Oke. Ini fluidanya. Dia punya jari-jari. Ini jari-jarinya. Ya, R1, atau dia punya penampang A1, jadi luasnya VR1 kuadrat. Dia punya tadi kecepatan, katakanlah ini V1. Kemudian ini fluida jelas punya berat, dia punya massa sebesar M1. Nah, begitu masuk ke yang lebih sempit, si sejumlah fluida ini ya, maka kan harus sama ya volumenya. Volume V1 di sini. Nah, begitu masuk ke yang lebih sempit, maka volume harus sama. Gitu. Ini. Jadi ini
Ini karena ini adalah penampang lingkaran, ini ada luas lingkaran, luas penampang A2, ada jari-jarinya R2, luas penampangnya adalah VR kuadrat, luas lingkaran R2 kuadrat, ya. Ini ada massa yang kedua, dan sama ya, M1 sama dengan M2 ya, gitu. Tidak bocor. Nah, karena dia menyempit, berarti ketebalan fluida akan besar gitu, agar volumenya sama nih. Jadi volumenya sama, sama massanya, karena densitasnya tidak berubah. Tadi disebutkan sini tak termampatkan. Itu artinya densitas atau rapat massa atau massa jenis konstan, tetap tidak berubah. Jadi kayak air ya, densitasnya 1 kg per meter kubik. Nah, dari hukum kekekalan massa, oke, maka massa di sini akan sama. Jadi M1 sama dengan M2. Kemudian di sisi lain yang disebut dengan densitas atau massa jenis atau rapat massa, Rho adalah massa persatuan volume. Jadi berapa sih massa dalam satu volume parcel fluida ini? Jelas di sini juga akan V2 akan besar ya. Iya, ini V2. Kecepatannya. Nah, karena massa nggak berubah, nah kita ganti massa sama dengan Rho kali V. Massa sama dengan Rho kali V. Densitasnya kali volumenya. Rho1 kali V1 sama dengan Rho2 kali V2. Tapi karena yang tak termampatkan, berarti densitasnya nggak berubah. Jadi di sini Rho1 sama dengan Rho2 gitu. Jadi ini dicoret ya, karena sama ya. Volume itu adalah luas penampang kali ketebalannya. Saya akan tulis ini. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah sepanjang delta X2 ya, sama kan kayak tabung atau begini. Ini adalah X, ini adalah penampangnya A, jadi volume adalah A kali X gitu ya.
Nah, ini pun ketinggiannya ini delta X1 ya. Nah, dan demikian volume pertama adalah A1 kali delta X1. Jadi A1 penampang pertama kali delta X1 sama dengan A2 kali delta X2, ketebalan di sumbu X. Okay. Nah, kalau kita bagi dengan waktu, kenapa dibagi dengan waktu? Ya, saat di sini dia partikelnya itu kan di T1 ya. Begitu ke sini pindah ya. Di saat T2. Oke. Dia bergerak dari sini ke sini set, berarti ada delta T. Selang waktu ya. Itu T2 dikurangi T1. Jadi ya setiap pergerakan itu ada perubahan tempat, ada butuh waktu, delta T selang waktunya. Nah, sekarang kalau kita bagi delta T, jadi A1 delta X1 bagi delta T, A2 kali delta X2 dibagi delta T, kalau penampang pipa tidak bisa diubah ya, sesuai dengan geometrinya aja. Kita lihat A1 delta X1 dibagi delta T sama dengan A2 delta X2 dibagi delta T. Ini ya jarak dibagi waktu, jarak dibagi selang waktu, berarti kecepatan. Ini adalah V1, ini adalah V2, besaran ya, besar. Jadi, tidak perlu pakai vektor ini yang kita hitung besarannya aja. Nah, jadi kita punya formula A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Ada kelihatan? Nah, di sini saat penampangnya besar, jika penampang A1 ya lebih besar dibanding A2, maka kecepatannya akan lebih kecil, V1 lebih kecil dari V2. Jadi ya si kecepatan fluida tergantung penampangnya. Begitu kecil penampangnya cepat, begitu besar lambat gitu. Ada pertanyaan? Nah, dari persamaan kontinuitas kita bisa menghitung hal yang praktis, misalkan menghitung pembuluh darah ya.
Jadi kalau misalkan kita punya jantung ya, jantung. Maka ada dia memompa darah misalkan kan pembuluh ya. Dia keluar, oke, pembuluh. Ini sebagai apa? Pembuluh darah yang keluar dari jantung apa? Pembuluh darah yang keluar dari jantung, vena, aorta. Aorta. Arteri aorta. Ini aorta ya? Ini keluar nih. Aorta. Ya, kita menghitung pembuluh. Aplikasi itu. Kemudian masuk ke, katakanlah ya, digampangkan ya. Ini arteri utama. Oke. Kemudian masuk ke ini bersabang-sabang. Namanya arteriola. Sedikit ke biologi aplikasi. Jadi arteri kecil ya, arteriola. Nah, kemudian masuk ke ini arteri kecil, kemudian dia bercabang-cabang kecil. Okay. Nah, ini namanya pembuluh kapiler ya. Pembuluh kapiler kecil-kecil. Ini kapiler kecil-kecil. Baru dia akan balik lagi ke jantung dari sini kan. Nah, apa lagi? Pembuluh barik ya. Oke. Ini vena. Baik, coba kita hitung contoh. Sini aja datanya. Ini saya pindahkan yang ini. Tadi apa? V volume sama dengan A kali X. Ada V besar ya, ada V kecil ya. Ini tidak sama ya. Kalau V besar volume, V kecil kecepatan. Misalkan aorta, jari-jari aorta, ini pembuluh, dia ada diameternya, ada jari-jarinya. Katakanlah jari-jari aorta adalah R1, jari-jarinya itu adalah 1,0 cm. Kemudian laju darah di aorta berarti V1 ya. V1 sama dengan sini aortanya. Dia punya kecepatan. Oke. Ini V1.
Kecepatannya adalah 30 cm per second. 30 cm per detik. Sedetik. Nah, 30 cm segini ya. Ini 30 cm bergerak. Nah, sedetik. Kira-kira gitu. Detik. Kemudian data medis. Ini kan aorta nih. Aorta, arteri utama, arteri kecil, arteriola, pembuluh kapiler. Kemudian jari-jari pembuluh kapiler R2 sama dengan kecil Pak. 4 kali 10 pangkat min 4 cm. Jadi semua yang di ujung-ujung yang kalau kena jarum keluar darah tuh 4 kali 10 pangkat min 4 cm. Yang ini. Jadi jari-jari satu garis ini pembuluh kapilernya. Nah, kecepatannya laju darah di pembuluh kapiler berarti kan V2 nih besarnya atau lajunya. Ingat di sini besar kecepatannya adalah 30 cm per detik. Di yang ujung kecil-kecil ini mana? Lima kali Oke, 5 kali tuh 10 pangkat min 4 meter per second. Kenapa lebih kecil? Kalau diubah ke sentimeter, berarti dibagi 100. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 cm per detik. Karena ini bukan pembuluh yang dari aorta besar pindah ke pembuluh kecil ya, nah gitu ya. Karena cabang-cabang banyak. Nah pertanyaannya, ada berapa pembuluh dalam tubuh kita? Ini kalau dari jantung kita ada pipa keluar aorta, ya. Diameternya 1 cm, kecepatannya segini, dipompa satu induk, dipecah-pecah tuh jadi arteri, arteriola, pembuluh kan banyak. Diukur di sini di pembuluh darah ini, satu pembuluh ukurannya adalah ini 4 kali 10 pangkat min 4 cm, kecil sekali, kayak rambut. Kecepatan di sini 5 kali 10 pangkat min 4 meter per second. Seandainya dari jantung aorta hanya satu kesini aja muncrat sekali.
Betul nggak? Kalau ada yang kita motong kambing di lehernya dekat jantung kan lancar, kan dekat dengan jantungnya gitu. Tapi kalau di ujung tangan tidak akan semuncrat itu. Kenapa? Karena disebar kemana-mana tuh. Tidak hanya dari satu aorta ke satu pembuluh gitu. Nah sekarang berarti kita mau menghitung berapa sih banyak pembuluh darah di sini? Nih. Nah ini berapa? Dibagi rata lah ke semua pembuluh gitu. Jadi kita menghitung berapa pembuluh darah sih yang ada dalam tubuh kita. Jadi mau ke fisika, mau ke kedokteran, tetap butuh fisika. Mengejar fisika manapun akan butuh fisika. Kecuali mungkin ilmu sosial ya. Mau ke kedokteran, ke kimia, apalagi ke teknik, pasti sangat butuh fisika. Ini ke medis nih, fluida. Coba kita lihat gimana penyelesaiannya. Ini udah ya? Atau mau dipindah aja ruangannya dikit? Nah, ini kelihatan. Di sini nih, selesaikan. Nggak ada syarat ya nggak ya? Ya, jam 9 kan ya? Oh, oke. Baik. Sama formulanya dari A1 kali V1, oke? Sama dengan A2 kali V2. Persamaan kontinuitas, kontinu gitu. Nah, kita lihat luas penampang itu kan V R1 kuadrat kali V1. Yang penampang kedua adalah V R2 kuadrat kali V2. Saya menulis sistematis karena cara kita menyelesaikan agar bertahap ya. Kelihatan jika ada yang kelewat tuh gampang melihatnya. Nah, jadi R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Ini masih persamaan kontinuitas. Oke? Kalau menggunakan jari-jari. Ini kalau dari satu pembuluh aorta kemudian ke satu dari aorta ke satu pembuluh kapiler kecil-kecil ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dari aorta kemudian disebar ke banyak gitu, banyak pembuluh kapiler gitu. Oke. Tuh. Nah, jika ini R1, ini ada R1, ini R1. Nah, katakanlah ini kalau dikumpulkan ya, dikumpulkan semuanya, jadi kumpulan dari pembuluh arteri, tuh. Ini semua pembuluh arteri nih, dikumpulkan gitu. Oke. Satu pembuluh arteri dia punya jari-jari R2. Totalnya adalah ada sejumlah N jari-jari. Jadi kita kalikan R1 kuadrat kali V1 sama dengan N kali R2 kuadrat kali V2. Tuh. N itu banyak pembuluh ya, bercabang-cabang ini N.
Jadi berapa pembuluh yang ada di tubuh kita? Kita lihat R1 kuadrat kali V1 dibagi R2 kuadrat kali V2. Ini sama dengan R1 bagi R2 kuadrat kali V1 bagi V2. Segitu aja. Tinggal masukkan aja angkanya. R1 sama dengan 1 cm, berarti ubah ke satuan yang sama, 1 kali 10 pangkat min berapa? R1 nya 1 cm, ubah ke meter min 2. Tuh. R2 nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 cm. Biar kelihatan ini pengubahannya. Hal-hal yang dasar tapi kadang suka lupa gitu. Tadi 1 cm, oke, kali 1 meter dibagi 100 cm. Sekarang ini R2 nya berapa tadi? 4 kali 10, 4 kali 10 pangkat min 4 cm, kecil sekali. Ubah dia ke meter, 100 cm 1 meter. Oke, ini kuadrat. V1 30 cm per detik, 30 cm per second, ubah ke meter, 100 cm 1 meter. V2 5 kali 10 pangkat min 4, 5 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon, sudah dalam bentuk meter. Ini CF nya dicoret, kemudian meternya, meter per sekonnya coret, ini sentimeternya coret, meternya coret. Oke. Jadi kita punya ini 1/4, oke, ini 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat, ini coret ya, cari yang merah. Oh ini coret. Jadi tetap 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat naik ke atas 4. Ini berarti 3 kali 10 pangkat 1 gitu ya. Ini aljabar biasa. Biar nih 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat min 4. Oke. Ini berapa nih? 1/4 kuadrat kali
10 pangkat 4 kuadrat pangkat 8 kali 3/5 kali 10 pangkat ini pangkat 1, ini min 2, berarti berapa? min 1, dia naik ke atas 4 kurangi 1 min 3, 10 pangkat, itu nggak? 3 ya? Itu yang 10 pangkat 8 kayaknya 10 pangkat 10 pangkat? Hanya 4 kuadrat 8. Kalau A kuadrat, A pangkat berapa nih? 4 dikuadratkan. Kalau misalkan A pangkat 4, A pangkat 2, berarti berapa? Ya. Jadi kalau dipangkatkan jadi A pangkat 8. Nah, jadi 3 per, saya cek ya, 1/4 kuadrat kali 10 pangkat 8, betul. Kemudian 3/5, oke, benar. Jadi N sama dengan ini 1/4 kuadrat, berarti 1/16 kali 10 pangkat 8 kali 3/5 kali 10 pangkat 3. Ini hasilnya 3 dibagi 16 kali 5, oke, kali 10 pangkat 11 ya. Jadi A kuadrat kali A pangkat 4 kali A kuadrat berarti A pangkat 6. Ini kemudian ini adalah 80, 3 kali 3/80 kali 10 pangkat 11 sama dengan 3/8 kali 10 pangkat naik ke atas 10. Jadi hasilnya 0,375 kali 10 pangkat 10 sama dengan 3,75 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi jumlah pembuluh darah dalam pembuluh kapiler ya sekitar 4 miliar. Oke. Itu fisika berperan. Jadi kalau kita hanya tahu satu pembuluh darah, dianggap sama semuanya, ukurannya sebegini, jari-jarinya. Kita punya satu aorta, dihitung berapa jari-jarinya, 1 cm. Kita bisa memperkirakan berapa jumlah pembuluh darah dalam tubuh manusia. Gitu. 4 miliar, hampir 4 miliar. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sekarang ke persamaan Bernoulli. Jadi secara ringkas ini
tentang kondisi tekanan pada aliran fluida. Tadi kalau fluidanya penampangannya menyempit, kecepatannya menyempit gitu. Jadi kalau di gambar ini oke, ini ada V1, ini ada V2. Oke. Nah, sekarang Bernoulli itu pengen mengetahui berapa sih tekanan di masing-masing penampang. Berapa? Kan tekanan kan skalar ya. Berapa P di sini? Berapa P di sini? Tekanan di yang kedua. Apakah pertanyaannya? Tekanan P2 lebih besar dibanding P1. Coba nalar. Apakah P2 dia ada penampang, oke, dia mengecil. Kalau mengecil, kecepatannya meningkat. Sekarang kita pengen tahu di sini berapa tekanan di sini dan di sini. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? Sebayangkan ya, ada selang nyebor gitu ya, pijit gini ya. Wah, muncrat, kecepatannya tinggi. Sekarang pertanyaannya, tekanan di ujung jari kita dan di selang yang di sana, mana yang lebih besar? Iban? P2 ini besar. Adit? P2. Anwar? Mana yang besar tekanannya? P2. Oke. Alia? P2 karena pasti dipencet kan tinggi ya, dan jawabannya salah. Semuanya salah. Ternyata enggak, justru malah yang di yang kecepatannya besar itu rendah tekanannya. Kita lihat wing pesawat. Nah, penampang pesawat, sayapnya dipotong gitu. Oke, dia menerobos, maka ada angin yang bergerak. Kita lihat, anginnya begini, dibuat, diatur nih, dikendalikan. Ini adalah anginnya. Kemudian yang di bawah, nah, katakanlah gitulah. Bentuk ini membuat kecepatan di atas lebih besar. Oh, ini merah. Oke. Di sini
V2. Ini ya V2 boleh. Karena dia perhatikan ya, streamline ya. Dia merapat berarti dia besar kecepatannya. Besar. Kemudian dia merapat kan? Ini. Ya dari mana gambarnya? Di sini nih. Kan dia tambah rapat ya. Semakin rapat streamline-nya, garis arus dia akan cepat. Ini renggang. Berarti kecepatannya lebih rendah. Apa yang terjadi? Makanya gaya tekanan dari sini lebih besar ke permukaan dibandingkan dari sini. Oke? Dari bawah lebih gede, kapung lah sahabatnya. Ini dengan pesawat Bernoulli. Kalau nggak ada Pak Bernoulli, kita tidak punya prinsip penerbangan. Nah, jadi orang zaman dulu pun ketipu semuanya. Nyangkanya di sini lebih cepat. Gitu. Ternyata lebih lama. Itulah pentingnya fisika. Jadi apa yang kelihatan belum tentu yang sebenarnya. Kita hanya menduga, tapi dugaannya salah gitu. Oke. Sampai jam berapa, Bu Ivana? 8:30? 45 ya? Oke. Baik, apa persamaan Bernoulli? Nah, kita buat penampang yang lebih kan tekanan tuh, kita belajar kemarin tekanan tuh dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Kita buat gambar yang lebih umum. Ini aja. Ini udah cariin ya. Saya buat gambar yang lebih umum. Selain penampangnya berubah, juga beda ketinggian. Jadi kalau engineer bagaimana mengalirkan air dari sungai di bawah ke atas ke bukit. Coba kalau kita misalkan buat kita punya tiupan, ya, punya selang ditiup, gitu. Selangnya begini. Nah. Oke. Kemudian di bawahnya ada pipa yang berisi tekanan air. Oke, tiup lah kita, dan kecepatannya V1, kembali ke warna merah. Oke. Padahal kalau di sini misalkan kita hubungkan pula nih dengan wadah yang sama di bawahnya. Begitu di sini ada tiupan V1, di sini kecepatannya besar karena menyempit V2. Nah, paling fluida di sini, ini kan tekanannya naik segini. Yang di sini bisa keluar, naik dan muncrat keluar. Yang ini fluidanya. Perhatikan, kenapa dia keluar? Di sini tekan lebih rendah. Tuh, kalau rendah dia akan naik ke atas. Ya. Terus rendah, semua akan terkuras keluar. Kalau Anda bisa eksperimen ya,
Kalau ada misalnya selang, kasih di bawahnya botol aqua gitu. Tapi kita tiupkan kalau dia harus lebih cepat. Jangan sama. Kalau sama sih nggak akan keluar. Mesti menyempit. Kalau menyempit akan membuat tekanannya rendah di sini. Jika di sini rendah, maka dia akan naik ke atas. Tekanan yang di bawah ini akan naik ke sedot. Kayak kita nyedot minum di kafe, kantin, kan ditarik ya oleh mulut kita. Air segelas habis, karena disedot oleh kita. Ini yang menyedotnya beda tekanan. Gitu. Kita nyedot itu kan sebenarnya membuat tekanan lebih rendah, dia pindah ke atas. Ini semua bisa terkuras semua keluar. Hanya mengatur diameternya aja. Gitu. Nah, sekarang si pipanya kita buat lebih memperhitungkan yang lebih kompleks. Ada perubahan ketinggian ya. Oke. Lihat kalau ini adalah referensinya. Ini saya hapus. Biar lebih bagus. Ini sumbu X. Kita ambil satu fluida saat di sini. Biar oke. Dan saat di sini. Lebih tebal karena dia menyempit. Ini fluida kita. Kecepatannya kita lihat. Ini V1. Oke. Karena lebih besar penampangnya, ini kecepatan fluidanya V2 lebih gede lah. Oke. Ini semua penuh air ya. Kemudian kita buat tekanan. Atau kita lihat ketinggian ya. Ini tinggi ini adalah Y1. Tinggi yang ketika saat di sini ini Y2. Oke. Jadi sekarang efek ketinggian diperhitungkan gitu. Selain tekanannya diperhitungkan, jelas di sini lebih kecil, penampangnya lebih besar tekanannya, ya lebih kecil dibanding ini, karena dia penampangnya lebih besar. Kecepatan di sini lebih kecil dibanding di sini, berarti ini tekanan lebih besar dibanding ini. Terus kita lihat ini ada lebar nih ya, lebar ini adalah titik A, ini B, kemudian ini C, titik ini C, ini D. Jadi saya harus
menurunkan, walaupun nanti akhirnya hanya akan melihat hasil akhir formulanya, tapi logika kita berpikir harus dilihat logisnya gitu agar kita mudah mengingatnya. Kalau hanya menghafal rumus pasti repot. Oke. Kemudian berarti adalah delta X ya. Yang ini adalah lebarnya, ini katakanlah delta X1 kayak tadi. Lebar ini delta X2. Delta X2. Apalagi delta X, penampangnya ini adalah A1, penampang ini adalah A2. Tuh. Nah, ingat di fisika kelas 10 tentang ini kerja. Ini adalah gaya kali perpindahannya, S atau X gitu. Gaya kali perpindahan itu kerja. Biasanya disimbolkan sebagai V besar F kali S gitu. Oke. Nah, kemudian F di sini adalah terkait tekanan. Gaya tekanan ya. Tekanan adalah gaya per satuan luas ya. Tekanan adalah ini luasnya ini A. Nah, ini ada gaya. Jadi tekanan di sini adalah gaya persatuan luas. Nah, kita ganti di sini. Gayanya menjadi W adalah F-nya adalah P kali A kali S. Tekanan kali penampang kali perpindahan itu kerja. Nah, ingat ya, yang namanya kerja. Kalau saya mendorong tembok ini, sekuat apapun tenaga kita, selama tidak berubah, nggak ada kerja. Tapi ini kita terdorong ke atas, sampai sini, berarti ada kerja, gitu. Nah, cara menghitung kerja sepanjang ini dari ujung ini A sampai C nih ya, yang ujung kiri sampai di sini, yang kanan B sampai D. Nah, jadi kita integralkan aja ya, dari A sampai C, A sampai C, kan udah belajar integral ya. Jadi katakanlah kerja total ya, kerja total ini W total dengan integral dari A sampai B W dalam arah S ds. Kita sudah belajar integral ya. Integralkan A sampai B, W-nya apa? P kali A, P kali A, ini diferensial ya, bergerak di S-nya. Dari ini integralkan sepanjang ini, lintasan sampai sini. Jadi S-nya menjadi faktor yang berubah. Oke, terus
Nah, integral dari A sampai C ini adalah P kali penampang kali ds. Kita bikin bertahap. A sampai B, A sampai B, A sampai B, B sampai C. Dari A sampai C, A sampai C, A sampai B, B sampai C. Integral A sampai B, isinya sama, tambah dari B sampai C, isinya sama. Oke. Kemudian ini adalah semua gaya ya yang bekerja di muka yang sebelah kiri nih sampai sini. Oke. Semua gaya yang bekerja dari muka kiri sampai sini. Nah, sekarang semua gaya yang bekerja pada muka kanan. Jadi ini sebenarnya ada gaya nih. Ingat definisinya, mohon diingat, akan menekan ke permukaan apapun itu. Jadi ini juga akan bekerja nih permukaan. Nah, kita integrator menghitung perubahan dari sini sampai sini yang gaya yang bekerja dari muka sebelah kiri, gitu. Tapi juga ada gaya yang bekerja dari sebelah kanan. Ini pun diintegralkan juga nih sampai di sini. Nah, jadi untuk muka yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini sebelah kanan, berarti integralnya dari B sampai ke muka B sampai muka D, B sampai D, P kali A ds, kita pecah lagi, B sampai C, C sampai D, B sampai C sama PA ds tambah di C sampai D, P kali A, gitu. Nah, sekarang kerja netonya, nah yang namanya kerja neto atau usaha ya, kerja neto atau kerja bersih apa? Berarti hitunglah berapa total tekanan dari arah kiri dan tekanan dari arah kanan. Jadi setiap dia bergerak, dia akan perang antara yang dari yang kiri dan yang kanan. Totalnya dia bergerak ke kanan. Berarti yang menang itu yang sebelah muka yang sebelah kiri. Oke? Jadi yang tekanan dari arah sebelah kanan dia terkalahkan oleh tekanan dari sebelah kiri. Neto berarti itu. Neto berarti yang kanan kurang yang kiri. Jadi aman yang kanan. Ini kurangi ini. Nah, itu namanya kerja neto. Kita tulis ini sama dengan ya W neto lah. Sama dengan ini kurangi ini. Ini kurangi ini. Yang sebelah kiri kurang yang sebelah kanan karena bergerak ke arah kanan. Jadi ini kurangi integral AB PA ds
PADS plus integral apa nih, B, BC PADS dikurangi yang ini integral BC PADS ditambah integral CD PADS. Berapa? Udah mau habis. Nanti kita teruskan ya. Hari apa? Jumat. Sampai ketemu persamaan Bernoulli-nya. Gitu. Jadi kalau yang persamaan kontinuitas itu tidak memperhitungkan tekanan. Tidak menghitung tekanan. Sekarang kalau Bernoulli itu melibatkan tekanan, karena ternyata tekanannya aneh gitu. Jadi memasukkan faktor tekanan kepada persamaan kontinuitas. Gitu. Gitu. Kalau misalkan yang seperti ini dari bawah ke atas begini ya, kalau skalanya kecil nggak apa-apa sih. Gunakan aja yang persamaan kontinuitas yang tadi itu. Tapi kalau mau dari bawah sampai ke lantai ketiga gitu, mengalirkan, itu faktor gravitasi berperan, gitu. Dalam tubuh kita nih yang tertutup ya, tertutup kan, kalau terbuka mengalir keluar. Itu dianggap semua gravitasi dari mulai kepala sampai kaki dianggap sama gitu. Jadi walaupun beda ketinggian nggak masalah. Tapi kalau tingginya sampai 2 tingkat, nah bagaimana dinamikanya jika faktor tekanan masuk? Ketika mau menghitung faktor tekanan, ternyata tadi ada gejala aneh itu loh, yang cepat malah rendah gitu. Tapi fakta itu membuat kita bisa punya pesawat terbang dengan mengatur sayap. Kalau naik pesawat kan ada bergerak tuh, mengerem apa ya, ini yang main. Gimana agar pesawat jatuh? Nah, kan menekuk. Kenapa menekuk? Agar cepat di bawah. Lebih rendah, jatuh gitu. Jadi kalau engineering main di sini antara sayap belakang depan, gimana ngatur-ngaturnya? Computerized sih. Baik, udah jam 8.45 ya. Ini daripada tanggung nanti nyambung aja hari Jumat. Tapi jika ada pertanyaan silakan.